jalan-jalan ke Kota Batu. Jangan lupa beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran 12 MIPA 1. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA N 50 Jakarta, Bapak Leonardi Maisa, Ibu Pembimbing Pameran Seni Rupa, Ibu Eni Purwidati, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Septiani Dwi Astuti. Dan saya Naomi Kristi yang akan memandu acara pameran ini dari awal hingga akhir. Pameran ini diselenggarakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 50 Jakarta kelas 12 MIPA 1 yang bertemakan Our Freedom Art. Tujuan dari pameran ini diadakan adalah untuk mengekspresikan bakat-bakat anak muda serta mengeksplorasi kreasi generasi bangsa. Kami juga memiliki slogan yang nantinya akan memeriahkan acara kita pada kali ini, yang mana slogannya nanti akan kami contohkan. Oke. Slogannya adalah Our Freedom Art, Show our talent, explore our creation. Yeay! Nah, sebelum kita memasuki inti acara, kita akan menyaksikan persembahan bakat dari perwakilan 12 MIPA 1. Kepada Jose dan Naomi Kristi, dipersilakan. Selamat menyaksikan! Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku berhenti untuk mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Keren banget loh penampilan bakat dari Naomi Kristi dan juga Jose. Suaranya bagus loh. Makasih. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana kita, yaitu Fatimah Azhara. Kepada Fatimah Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 50 Jakarta, Bapak Leonardi Maisa MPD, dan Ibu Eni Purwidati SPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Ibu Eni Purwidati yang telah membantu dan mendukung selama proses berjalannya acara. Di sini terdapat 32 karya 2 dimensi dan juga 4 karya 3 dimensi yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 50 Jakarta. Tujuan kami membuat pameran ini adalah untuk memenuhi tugas seni budaya dari Ibu Eni Purwidati. Mungkin harapan saya semoga videonya dapat bermanfaat dan juga menginspirasi banyak orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatimah Zahra atas laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari ketua kelas kita, yaitu Atala Rafif Irsya Sabrani. Kepada Atala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 50 Jakarta, Bapak Leonardi Maisa MPD, Ibu Eni Purwidati yang saya cintai, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyukseskan acara ini, serta Ibu Eni Purwidati yang telah mendukung jalannya acara ini. Pameran ini bermaksud untuk memenuhi tugas seni budaya yang diberikan oleh Ibu Eni dan juga memperlihatkan hasil karya 2 dimensi dan 3 dimensi yang telah dibuat oleh siswa-siswi kelas 12 IPA 1. Semoga dengan adanya pameran ini bisa membuat para penonton terinspirasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atalah atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu menyaksikan karya-karya seni rupa 2 dimensi para siswa-siswi 12 MIPA 1. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abida Andeli Kendrida, absen pertama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya 2 dimensi saya, yaitu lukisan. Di sini saya menggambar pemandangan alam, tepatnya pemandangan alam di pedesaan ketika matahari mulai terbenam. Ide pemikiran saya menggambar pemandangan alam ini ialah sebagai ungkapan perasaan saya selama pandemi, di mana pandemi yang mengharuskan diberlakukannya pembatasan kerumunan dan pelarangan pergi keluar kota. Berdasarkan hal itulah, karya seni ini tercipta untuk merepresentasikan imitasi dari pemandangan alam yang biasa saya lihat ketika di pedesaan. Teknik warnaan yang saya gunakan dalam karya ini adalah gradasi warna. Saya mengaplikasikan teknik gradasi warna dari gelap ke terang, mulai dari langit, gunung, bukit, sawah, dan lainnya. Dengan menorehkan terlebih dahulu krayon warna gelap pada bidang objek yang ingin diwarnai. Kemudian, torehkan krayon dengan warna yang lebih terang untuk menimpa warna yang lebih gelap. Kemudian, untuk menghaluskan bagian persambungan warna, saya menggunakan krayon dengan warna yang lebih terang. Kemudian dibalurkan dengan perlahan supaya gradasi warna bisa membaur dengan sempurna dan terlihat lebih alami. Hai semua, perkenalkan saya Adinda Rahmajuwita, absen 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya seni rupa 2 dimensi yang sudah saya buat, yaitu adalah karya lukisan. Karya ini berjudul Kucingku Coki. Dalam membuat karya ini, saya terinspirasi dari kucing saya yang sayangnya sudah tiada. Saya ingin mengenang kehadirannya dengan menuangkannya di dalam lukisan ini. Selain itu, untuk menambah kesan hidup, di lukisan ini saya tambahkan figura, jam dinding, tanaman hias, lemari, dan juga mangkuk minum kucing. Lukisan ini dibuat di kertas gambar ukuran A3 dengan alat cat akrilik, serta teknik yang digunakan adalah teknik plakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Febianti dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi yang telah saya buat. Nah, jadi bisa dilihat di sini terlihat seorang perempuan yang sedang membaca buku dengan menutupi wajahnya. Di sini saya menyiratkan bahwa perempuan tersebut merupakan sosok pemalu dan penyendiri yang suka menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Selain menambah pengetahuan, ia merasa bahwa dengan membaca buku bisa merecharge energinya setelah beraktivitas harian di kehidupan nyata. Selain itu, membaca buku juga banyak manfaatnya, yaitu dapat menambah kreativitas, menambah kosakata, dapat menghilangkan stres dan meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Hai semua, nama saya Anissa Chandra Ferianti, absen 4. Saya akan mempresentasikan tentang karya seni rupa 2 dimensi yang telah saya buat. Seperti yang bisa dilihat di sini, terdapat pegunungan dengan pohon-pohon rimba di sekelilingnya. Dan juga terdapat matahari yang tertutupi kabut.
yang mengekspresikan suasana yang sedang kalut dan kacau serta sedang sibuk-sibuknya. Walaupun begitu, terlihat sebuah perahu yang menggambarkan suasana tenang dan sepi. Jadi dapat disimpulkan walaupun seseorang sedang sibuk-sibuknya yang membuat perasaannya kacau atau kalut, tetapi dia bisa membuat dirinya tenang. Gambar ini menggunakan teknik arsiran dan memiliki fungsi sebagai ungkapan ekspresi, di mana gambar ini mengekspresikan apa yang saya pikirkan ke dalam bentuk seni. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarafisa Sarbrani, absen 5 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menampilkan hasil karya seni 2 dimensi saya. Nah, ini dia hasil dari karya 2 dimensi yang telah saya buat. Saya memberi judul Kelabu. Saya menggambarnya dengan teknik arsiran dengan alat pensil sehingga menciptakan kesan-kesan dan efek seperti bayangan. Nah, itu bisa dilihat di bawah kapal, ada terlihat pantulan kapal di atas air. Nah, latar belakang saya membuat gambar ini adalah karena yang saya ingin sekali tinggal di pedesaan yang seperti saya gambar, di mana jauh dari sampah, keramaian, dan polusi. Saya ingin sekali hidup damai, tentram, di mana lingkungannya masih asri seperti gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Tiva Emilia, nomor absen 6. Saya akan mempresentasikan tentang karya seni 2 dimensi saya yang berupa lukisan arsiran. Bunga teratai merupakan bunga yang tidak hanya indah, namun terdapat berbagai simbol kebaikan di dalam bunga teratai. Beberapa kepercayaan, suku, serta negara meyakini bahwa bunga teratai adalah bunga yang melambangkan kesucian, kesempurnaan, serta berbagai simbol kebaikan lainnya. Menurut saya, bunga teratai dimaknai sebagai bunga yang mengajarkan tentang kesucian serta ketulusan hati, tentang buah dari kesabaran, serta tentang memposisikan diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Handayani, nomor absen 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karya 2 dimensi yang saya miliki. Nah, jadi karya 2 dimensi ini terinspirasi dari salah satu tokoh yaitu bernama Yumeko dari serial anime Jepang yang berjudul Kakegurui. Jadi serial anime tersebut itu bertemakan tentang sekolah swasta dan berceritakan tentang sekolah swasta yang pagi sampai siangnya itu belajar seperti biasa, seperti sejarah, matematika, dan lain-lain. Tetapi malamnya sekolah itu dijadikan tempat perjudian. Nah, jadi ini salah satu tokohnya yang tadi sudah saya sebutkan yaitu bernama Yumeko. Halo semuanya, kenalin nama saya Bunga Nesa Maharani, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan makna dari lukisan yang sudah saya buat. Lukisan ini termasuk lukisan naturalisme, yaitu sesuatu yang tercipta dari alam dan menampilkan keindahan secara jujur atau apa adanya. Pemandangan ini adalah pemandangan yang terdapat di pantai pada saat senja. Warna senja yang terdapat di lukisan itu tampak begitu asli. Di sekitar pantai terdapat pohon kelapa yang tumbuh rapi. Warna awan yang berwarna cerah disatukan dengan suasana pantai memang terlihat sangat tenang. Saya melukis menggunakan cat poster. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Febrian, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya 2 dimensi saya. Gambar ini mewakilkan hubungan antara seorang anak dan juga seorang ibu. Konsep dari lukisan ini menggambarkan kasih sayang ibu tidak memiliki batas. Saat kecil, seorang ibu selalu menggendong anaknya dengan harap agar anaknya bisa sukses dan berada di posisi yang tinggi. Seiring waktu, sang anak beranjak dewasa. Sang ibu pun kehilangan kekuatannya. Ibu hanya mampu menggenggam tangan dan berjalan beriringan untuk menemani setiap langkah sang anak mencapai mimpi-mimpinya. Gambar ini mewakilkan
emosional seorang anak dan juga seorang ibu, di mana mereka akan selalu terhubung dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Divta Putriana, absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi saya yang berjudul tentang perayaan perlombaan kemerdekaan Indonesia. Mengapa saya mengambil konsep perlombaan perayaan kemerdekaan ini? Karena biasanya pada saat perayaan kemerdekaan, masyarakat Indonesia menyelenggarakan sebuah perlombaan. Tetapi pada 2 tahun kebelakang, perayaan ini ditiadakan karena adanya virus COVID-19. Nah, salah satu lomba yang biasanya diperlombakan yaitu adalah lomba tarik tambang seperti yang sudah saya gambar. Lomba tarik tambang ini adalah salah satu lomba populer yang biasanya dilombakan pada saat 17 Agustus, di mana dalam perlombaan ini dibutuhkan kerjasama, kekuatan, dan juga kekompakan dalam tim agar bisa memenangkan perlombaan tersebut. Sekian video presentasi hasil karya 2 dimensi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dimas Bagus Rahmawan, absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya 2 dimensi saya. Ini adalah karya saya. Konsep karya 2 dimensi lukisan saya kali ini adalah sebuah gunung es. Saya menggunakan sketchbook lalu melukisnya dengan cat air dengan menggunakan teknik akuarel. Dan akhirnya lukisan ini saya tempelkan di buku gambar A3. Pada gambar ini saya melukis sebuah gunung yang berada di tengah-tengah lautan. Suasana yang ada di gambar ini suasana pagi hari. Bisa kita lihat yang sebelah kiri terlihat lebih gelap daripada yang di sebelah kanan. Saya juga menggambarkan beberapa burung untuk memperindah lukisan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zusunan Muhammad dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil karya 2 dimensi yang telah saya buat. Saya menggambar karya 2 dimensi ini dengan menggunakan teknik arsiran, karena teknik ini cukup mudah dan saya juga ingin mempelajari teknik arsiran ini. Selain itu, dengan menggunakan teknik arsiran akan menghasilkan gambar yang unik dan memiliki efek bayangan. Konsep dari gambar karya 2 dimensi yang saya buat ini adalah tentang seseorang yang tinggal di sebuah desa yang masih sangat asri. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat pepohonan, gunung yang masih dapat terlihat dengan jelas, dan rerumputan. Seperti yang terlihat pada gambar juga, terdapat orang yang memiliki keseharian berlayar untuk mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sekian presentasi karya 2 dimensi saya. Terima kasih. Halo semuanya, aku Eirene Famatasela dari 12 IPA 1. Pada pameran seni kali ini, aku mau nunjukin karya seni 2 dimensi aku. Ini dia. Nah, jadi kalau kita melihat secara langsung, kita pasti akan bertanya-tanya apa sih makna dari karya ini. Karena pada karya seni 2 dimensi ini aku sengaja bikin bentukan kayak gini yang dimana orang-orang akan menerka-nerka apa sih makna dari karya tersebut. Nah, jadi setiap orang di saat melihat karya aku akan punya pandangannya masing-masing mengenai karya aku. Dan aku pun sebagai pembuat karya juga pastinya punya pandangan aku sendiri mengenai kenapa aku membuat karya ini. Untuk lebih jelasnya, nanti aku bakal jelasin ke kalian semua. Tapi sebelumnya aku juga mau ngasih tahu nih, kenapa sih aku bikin bolong kayak gini. Nah, ini sengaja ya kenapa aku bikin bolong, biar kita semua akan bisa menentukan warna rambut kita masing-masing. Jadi gini, kalau di anime biasanya kreatornya itu membuat warna rambutnya itu dia nggak main-main, tapi dia bakal nyari sesuai dengan karakter si tokoh tersebut, biasanya gitu. Makanya aku membuat bolongan ini agar kita bisa menentukan karakter kita yang mana, itu dia. Nah, ayo dengar penjelasan aku untuk lebih lanjutnya. Dunia yang sangat berwarna tidak akan bisa menutupi hitam dan putih manusia. Hitam putih namun tak pernah mutlak. Manusialah yang memilih ingin menampakkan sisi hitam atau putihnya. Rambut adalah mahkota. Kita bebas memilih warna yang menjadi ikonografi dari gambar diri kita. Nah, tadi udah denger ya penjelasan dari segi pandang aku mengenai makna dari karya ini. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Erliana Resna Syakira, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan karya seni saya, yaitu karya 2 dimensi.
Dan ini adalah karya saya yang menggunakan cat air dengan teknik akuarel. Konsep dari lukisan yang saya buat adalah tentang sesosok makhluk yang bisa melihat segalanya atau semua hal yang terjadi di dunia, bahkan alam semesta. Makanya digambarkan matanya yang tidak terlihat dengan jelas. Dari penglihatannya itu, ia melihat kekejaman, ketidakpedulian, dan semua hal buruk yang dilakukan oleh manusia terhadap bumi, penghuninya, dan ekosistem juga. Maka dari itu ia digambarkan dengan tangisan atau air mata yang membasahi pipinya. Selain itu dia juga mempunyai sayap yang merepresentasikan atau sebagai tanda bahwa ia dapat terbang kemana saja dan tentunya bukan makhluk manusia biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ahmad. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya 2 dimensi saya. Ini ada ikan dengan teknik arsiran. Nah, ini menggambarkan ada ikan di laut dan di bawahnya ada rumput laut. Nah, jadi seperti itu agak aja guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fitria Hairunisa Filza, biasanya dipanggil Fitria. Aku dari absen 17 dan hari ini aku mau mempresentasikan karya 2 dimensi yang telah aku buat sebelumnya. Dan ini adalah karyaku. Teknik yang aku gunakan yaitu teknik arsir, teknik gradasi, dan juga teknik mewarnai. Konsep yang aku gunakan adalah Butterfly Project. Butterfly Project adalah project dengan tujuan untuk mencegah seseorang yang ingin melukai dirinya sendiri atau self-harm dengan sengaja. Biasanya mereka memiliki perasaan stres atau depresi secara mental dan fisik. Kenapa disimbolkan dengan kupu-kupu? Jadi, ibaratkan saja kupu-kupu tersebut itu hidup. Gambarlah kupu-kupu setiap ingin melukai diri sendiri. Bila kupu-kupu tersebut memudar tanpa melukai diri, maka kupu-kupu tersebut berhasil bebas tanpa disakiti. Dan begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haryo Bagus Panuntun, absen 18. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya 2 dimensi yang telah saya buat sebelumnya. Ini dia karyanya. Teknik yang saya gunakan untuk membuat karya ini ialah arsir, gradasi, dan juga mewarnai. Alat dan medianya ialah pensil, spidol, dan juga buku gambar A3. Konsepnya ialah gambaran suasana nelayan saat melaut pada malam hari. Pada saat itu saya ingin membuat suatu karya yang terlihat simpel namun memiliki nilai seni yang tinggi. Kebetulan saya juga membuatnya pada saat malam hari, sehingga terciptalah karya yang saya buat saat ini, yang terlihat lebih indah dalam balutan hitam dan putih, dan juga tanpa harus menambahkan banyak warna agar terlihat lebih indah. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini, absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya 2 dimensi saya yang bertema memperingati Hari Kemerdekaan pada saat pandemi. Pada saat ini kita memperingati kemerdekaan pada tahun ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu semua tidak meruntuhkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia untuk memperingati hari kemenangan ini. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini karena adanya COVID-19 ini. Dan di sini kita juga bisa melihat ada seorang pemuda yang mana semangatnya sangat-sangat ekstra untuk memperingati kemerdekaan ini. Dan juga kita tidak lupa berterima kasih kepada para medis karena mereka semua telah berjuang untuk melawan COVID-19. Maka dari itu, ini merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk mereka karena mereka telah berjuang dan bersemangat melawan COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Jose Calvin Timothy Tapea. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya 2 dimensi saya. Pada video kali ini saya membuat gambar berupa garis-garis lurus yang akan membentuk menjadi sebuah bentuk-bentuk yang lain, sehingga karya seni ini terlihat indah dan simpel. Gambar ini disebut gambar nirmana garis repetisi. Gambar yang saya buat ini terlihat seperti sulit untuk dibuat, tetapi pada kenyataannya gambar yang saya buat ini sebenarnya adalah simpel. Penyusunan elemen visual berupa garis-garis lurus ini akan mengukuhkan karya seni yang memunculkan efek ilusi mata yang membuat para penglihat tertarik. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama aku Karna Suhendar, absen 21. Aku akan mempresentasikan karyaku yang berjudul Imaginary World, yang artinya dunia hayalan.
Sesuai dengan judulnya, ide dasar penciptaan karya lukis ini adalah fantasi dari saya pribadi. Dalam proses penciptaan berawal dari apa yang saya pikirkan dan bayangkan, berkonsep seekor paus yang seolah-olah sedang berenang di tengah kota selayaknya di lautan. Di sini saya menggambarkan sebuah dunia, di mana dunia itu adalah dunia yang berbeda dari dunia yang kita tempati, di mana segala sesuatu yang mustahil dalam dunia nyata terdapat dalam dunia tersebut. Salah satunya adalah paus yang berenang di tengah kota tersebut. Paus tersebut melambangkan kebebasan dan perasaan lelah terhadap dunia nyata. Paus tersebut juga melambangkan keberanian untuk menunjukkan sisi yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Salifah, nomor absen 22. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya seni dua dimensi, yaitu hasil karya menggambar. Saya pakai dalam menggambar ini yaitu teknik mewarnai dengan krayon. Yang pertama itu dengan cara blocking, lalu kedua gradasi, yang ketiga itu mixing, dan yang keempat itu finishing. Nah, pengertian dari bunga teratai itu merupakan bunga yang tidak hanya indah, namun terdapat berbagai macam simbol kebaikan dan juga kesucian di dalam bunga teratai ini. Bagi saya, bunga teratai ini dimaknai sebagai pengingat bahwa hidup manusia hanya sementara, dan juga mengenai tentang kehidupan manusia. Pelajaran ini diambil dari tempat hidup bunga teratai yang tumbuh di air dan lumpur tanpa dipengaruhi oleh pasang surut air. Lalu kekaguman saya terhadap bunga ini kemudian divisualisasikan ke dalam karya seni. Jadi saya berharap karya ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Firdaus dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya dua dimensi saya yang berjudul Buah-buahan. Konsep dari karya seni rupa yang saya buat ini terinspirasi dari buah-buahan yang ada di rumah saya. Karena melihat buah-buahan tersebut, saya itu jadi ingin menggambar karya seni rupa dua dimensi bertemakan buah-buahan. Untuk teknik menggambarnya, saya itu menggunakan teknik garis-garis dan juga teknik arsiran hingga membentuk objek yang ingin dibuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Hussein, absen 24. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya seni rupa dua dimensi saya. Ini adalah karya seni rupa dua dimensi saya yang bertemakan pemandangan alam. Pada karya ini, saya melukis gunung yang berada di daerah persawahan. Suasana pada lukisan ini menggambarkan suasana di waktu senja atau ketika matahari terbenam. Bisa kita lihat di sini, terdapat gambar matahari yang akan terbenam dan juga langit yang berwarna orange kemerahan yang menandakan waktu senja. Di sini juga terdapat gambar burung, pohon, dan juga rumput yang memperindah lukisan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, nama saya Naomi Kristi, absen 25. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya seni rupa dua dimensi saya, yaitu karya seni rupa poster yang berjudul Hidup Sehat dengan COVID. Nah, di poster ini itu memperlihatkan bagaimana percakapan antara Tono dan Johan yang bingung hidup sehat tapi dengan COVID. Nah, di sini jelaskan caranya adalah yang pertama, canangkan protokol 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, V, vaksinasi sesuai dosis. Yang keempat, I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir yaitu D, dedikasikan diri dengan hobi, minat, dan bakat untuk kurangi stres. Nah, poster ini itu memiliki fungsi edukatif dan persuasif, di mana yaitu mengajarkan dan mengajak para pembaca untuk hidup sehat dengan COVID. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, nama saya Natalia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan karya dua dimensi saya. Ini adalah hasil karya dua dimensi saya. Ini adalah hasil karya dua dimensi saya yang bergambar bunga. Lukisan ini terinspirasi karena saya suka semua hal tentang bunga. Bunga
adalah sebuah keindahan dan akan selalu bertumbuh. Maka dari itu terdapat tulisan Be Always Blooming yang dapat dihubungkan sebagai prinsip hidup, yaitu saya harus berusaha agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik untuk diri saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Kasih Zevanya, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya 2 dimensi yang saya buat. Saya membuat seni kaligrafi 2 dimensi dengan lafaz bismillah. Kenapa saya membuat seni kaligrafi? Karena saya mencintai bahasa Arab, apalagi dengan memperindah seperti ini. Kemudian yang kedua, saya memilih tulisan bismillah karena mengingatkan saya ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu harus membaca bismillah terlebih dahulu supaya berkah ke depannya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Niputra Hikusuma, absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi saya yang berjudul Ikan Koi. Alasan saya memilih ikan koi sebagai karya seni rupa 2 dimensi karena ikan koi adalah hewan peliharaan saya. Nah, di karya seni rupa saya ini terdapat 2 bunga teratai dan dedaunannya. Selain itu, terdapat pula bebatuan di sekitar kolam. Menurut saya, ikan koi merupakan ikan yang indah dan berwarna-warni. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risa Firyapsari, absen 29. Jadi di sini aku akan mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi aku yang bertemakan ikan. Alasan aku membuat karya 2 dimensi bertemakan ikan karena ikan merupakan hewan peliharaan di rumahku. Oh iya, ikan ini merupakan jenis ikan lohan golden guys. Di sini aku mendapatkan inspirasi seni dimensi 2 rupa aku dari mereka. Dan aku menambahkan juga adanya hiasan bebatuan di dalam karya seni rupa 2 dimensi aku. Sekian presentasi karya seni rupa 2 dimensi dari aku, terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Salvadora Kirina. Kali ini aku ingin mempresentasikan mengenai karya 2D-ku nih. Apa sih karya 2D-nya? Yuk kita lihat. Nah, tada, ini dia karya 2D aku. Karyanya simpel aja, jadi dia menggambarkan seorang yang merasa tenang ketika bermain ayunan. Nah, untuk komiknya ini menggambarkan dunia fantasi dari seseorang yang sedang bermain ayunan ini nih. Intinya sih happy on your own world, be happy and relax. Jadi itulah karya aku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Dwi Astuti, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya 2 dimensi yang telah saya buat. Karya 2 dimensi yang saya buat menggunakan teknik montase. Teknik montase adalah teknik menggabungkan 2 atau lebih gambar baru menjadi satu kesatuan yang dimana gambar-gambar tersebut saling berkaitan dan menghasilkan sebuah makna. Di sini saya mengambil tema tentang gangguan kesehatan atau mental illness. Mental illness sendiri yaitu istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi perasaan, pemikiran, suasana hati, dan kepribadian seseorang. Gangguan kesehatan terjadi karena adanya peristiwa dalam kehidupan yang berdampak besar bagi kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, bullying, dan lain-lain. Gangguan kesehatan yang dialami seseorang memicu hasrat untuk membunuh dirinya sendiri. Jenis-jenis dalam mental illness ini atau gangguan kesehatan seperti depresi, bipolar, kecemasan atau anxiety, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, perkenalkan saya Yosafat Sirnawan Simbolon, absen saya 34. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi saya, yaitu komposisi dengan warna primer dan hitam. Nah, karya ini saya buat dari cara mengombinasikan unsur-unsur seni rupa 2 dimensi seperti garis vertikal dan horizontal, kemudian bidang datar seperti persegi dan persegi panjang. Untuk menambah nilai seninya, saya menambahkan media pewarnaan. Karya seni ini dibuat dengan menggunakan semua elemen warna primer atau warna dasar seperti merah, kuning, dan biru, serta warna hitam dan putih dengan media spidol warna. Karya seni ini dibuat secara sederhana dan menggunakan perhitungan yang baik agar menciptakan karya seni yang sistematis serta terukur. Dari semua unsur-unsur seni rupa 2 dimensi yang dibuat akan terlihat seperti sebuah karya seni geometris secara abstrak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zada Utami, kelas 12 IPA 1, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya 2 dimensi saya. Jadi, ini adalah hasil karya 2 dimensi saya. Di sini saya menggambarkan anak kecil yang sedang tertidur di pangkuan seorang tenaga kesehatan. Jadi saya menggambarkan tenaga kesehatannya itu sebagai seolah-olah malaikat. Seperti yang kita ketahui, selama hampir 2 tahun ini, kita itu hidup bersamaan berdampingan bersama COVID-19. Jadi, maksud gambar ini adalah saya ingin berterima kasih kepada tenaga kesehatan dan dokter yang sudah berjuang untuk melawan COVID-19 dan membantu orang-orang yang terkena COVID-19. Jadi walaupun sekarang kondisinya sudah lumayan normal, tetapi kita juga harus ingat bahwa COVID-19 itu belum hilang. Jika ingin pergi ke suatu tempat atau bertemu dengan orang lain, itu ingat protokol kesehatan. Jadi tetap jaga diri dan keluarga. Stay safe semuanya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziva Shulaima, absen 36. Dan untuk video kali ini, saya akan menunjukkan sebuah karya 2 dimensi saya, yaitu jeng jeng jeng, tada! Lukisan saya menceritakan penderitaan Indonesia pada masa pandemik. Di sini, saya melukis Indonesia sebagai wanita Nusantara yang sedang menangisi keadaan rakyatnya di tengah penderitaan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di selendangnya, terdapat kesedihan dan sisi kelam Indonesia saat pandemi. Contohnya, kita sebagai siswa yang harus menjalani pendidikan lewat online, dan ada juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, meningkatnya korban-korban corona yang terus meningkat hari demi hari. Wah, keren banget ya karya-karyanya. Ternyata anak kelas 12 MIPA 1 ini kreatif untuk membentuk karya 2 dimensi. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita ada apa nih, Nom? Kita bakal nyaksiin persembahan bakat lagi dari perwakilan 12 IPA 1, yaitu persembahan puisi dari Erin Eva Martasela. Kepada Erin, dipersilakan. Lembar kenangan karya Iren Eva. Ingin ku berlari, tapi tak lambat sudah. Ia telah bermetamorfosa menjadi gelisah. Gelisah yang tidak henti bersuara, memuki kencang pada putaran waktu. Bisakah lembar ini terulang kembali? Biar ku tenggelam dalam coretan tinta pada lembar ini. Biar ku berfantasi bersamamu kembali. Ayo, kesini. Keluarlah dari lembar ini dan bermainlah bersamaku kembali. Wah, keren banget sih tadi itu penampilan puisinya. Penghayatannya juga bagus banget ya. Parah-parah, sampai merinding gitu kita dengarnya. Dan ternyata siswa-siswi
kelas 12 MIPA 1 ini banyak yang punya bakat ya Nom Ya, dan akhirnya talentanya tersalurkan melalui video pameran ini tentunya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu menyaksikan karya seni rupa 3 dimensi dari kelas 12 MIPA 1. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, absen 16 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karya 3 dimensi yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4. Kami membuat lentera dari stick es krim. Di sini kami menggunakan stick es krim yang dibagi menjadi 2, ada yang utuh dan ada yang dipotong kecil menjadi kerangka, dan menggunakan lampu juga serta kabel yang disambungkan ke lampu. Ini adalah hasil saat kabel dicolokkan ke stop kontak. Tujuan kami membuat karya 3 dimensi ini adalah untuk mengurangi limbah seperti stick es krim ini dan juga berfungsi sebagai lampu tidur. Segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ron Manuel dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan karya 3 dimensi saya. Di sini saya membuat lampion yang di bawahnya itu ada 2 bentuk telapak tangan dari semen. Di sini dimaksudkan dari karya saya ini adalah orang yang meminta kecerahan kepada dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Horetunaza Kurniawan, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, vas bunga dari kaleng bekas. Di sini kelompok saya membuat karya vas bunga dari kaleng bekas dengan tema vintage. Bahan utama yang dipakai adalah kaleng dan juga tali rami. Dengan menambah ornamen yang warnanya senada, sehingga menjadi terlihat lebih solid dengan tali rami itu sendiri. Seperti mutiara dan bunga, yang menambah kesan vintage dan terlihat lebih elegan sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Selain itu, tujuan kelompok saya membuat karya ini adalah untuk mengurangi sampah bekas dan menambah nilai jual suatu barang bekas. Bukan hanya itu, vas bunga ini juga dapat menjadi hiasan rumah yang fungsional. Sekian penjelasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren-keren banget ya tadi karya seni rupa 3 dimensinya. Nggak kalah keren sama karya seni rupa 2 dimensinya. Bener banget, ternyata siswa-siswi 12 MIPA 1 ini kreatif ya Nur dalam membuat karya 3 dimensi. Tidak kerasa kita sudah berada di penghujung acara kali ini dan kita akan berpisah, namun semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Septiani Dwi Astuti, saya Naomi Kristi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.